Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Harudin dengan NIM akhir 07. Saya berasal dari kelas A angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan simulasi micro teaching pada KD 3.12 dan 4.12 mengenai teks cerita inspiratif. Baik, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Baik, semoga baik-baik saja ya dan senantiasa di dalam perlindungan Allah SWT. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar dalam kegiatan belajar ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyerap setiap materi yang kita pelajari hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar teks cerita inspiratif. Jadi materi teks cerita inspiratif. Bahasa Indonesia ini sangat penting ya. Karena apa? Karena kalian akan mampu memberi inspirasi kebaikan kepada setiap orang melalui teks cerita inspiratif ini. Nah, ada pula tujuan dari teks cerita inspiratif ini, ya kan, karena setiap kita belajar pasti ada tujuannya. Nggak mungkin kita belajar nggak ada tujuannya, itu nggak mungkin ya. Baik, yang pertama, tujuan dari kita belajar teks inspiratif ini, yang pertama itu cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, jadi diharapkan setelah kita belajar ini kita itu dapat memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang gitu ya. Lalu tujuan yang kedua, cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Jadi seperti kalian ini setelah belajar materi ini, kalian tuh diharapkan bisa berempati atau mungkin kalian termotivasi nih dari cerita yang kalian akan baca nanti gitu kan. Lalu tujuan yang ketiga, cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Jadi sesuai yang Bapak sebutkan tadi, jadi kalian diharapkan setelah membaca atau setelah kalian mempelajari materi ini, jadi kalian tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain yang mengalami kesusahan begitu. Ya. Lalu Pak, apa teks cerita inspiratif ini punya ciri-ciri? Ya, jadi teks ini mempunyai ciri-ciri ya. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Jadi yang pertama, ciri-cirinya itu struktur teksnya itu terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu yang kedua, ciri-cirinya ini memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Lalu ciri-ciri yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama. Jadi di sini itu amanat atau pesannya itu menjadi poin pentingnya nih ya gitu. Sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Nah, lalu ciri-ciri yang keempat yaitu bersifat naratif. Jadi teks cerita inspiratif ini berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Nah, ciri-ciri yang kelima, tokoh utamanya dalam teks cerita inspiratif ini menjadi panutan untuk pembacanya. Ya, seperti materinya ya, nama materinya kan cerita inspiratif. Otomatis tokohnya ini menjadi panutan kita lah gitu kan. Karena sifat baiknya begitu ya. Lalu yang ciri-ciri yang keenam, tokoh dalam teks cerita inspiratif ini dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Jadi tak jarang pula cerita inspiratif ini dikemas dalam cerita binatang atau dongeng agar mudah diterima pembaca anak-anak. Ya, kalian bisa banyak baca lah ya tentang cerita-cerita fiksi seperti kayak mungkin si kancil dan buaya, itu juga termasuk gitu kan. Lalu, baik, tentu saja teks cerita ini mempunyai unsur-unsur juga ya. Jadi unsur-unsur dari teks cerita naratif ini yaitu terdapat tema, tokoh dan penokohan, latar cerita, alur cerita, sudut pandang, dan tentu saja amanatnya. Karena itu tadi dalam sebuah cerita pasti ada amanatnya. Lalu ada pula struktur dari teks cerita naratif ini, yaitu terdapat orientasi, perumitan, peristiwa,
komplikasi, resolusi, dan kode. Baik. Lalu Pak, bagaimana cara membuat teks cerita inspiratif? Nah, ini ya. Jadi caranya, yang pertama, kalian harus menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Ya kan? Yang kedua, tetapkan sasaran pembacanya. Jadi kalian harus tahu ya, misalnya kalau kalian ingin membuat cerita ini untuk anak-anak, ya kalian buat karakternya itu bisa diterima oleh kalangan anak-anak gitu. Lalu cara yang ketiga itu rancangan peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Lalu cara yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Lalu cara kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, cara keenam, yaitu susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, nah ini yang terakhir ya. Cara yang terakhir ini, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Jadi kalian harus paham apa itu titik koma dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan nih ya secara singkat mengenai materi teks cerita inspiratif. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompoknya mau buat sendiri atau Bapak bagikan nih? Oh ya sudah, kalau gitu Bapak bagikan ya. Jadi dari 3 kelompok ini, Bapak bagi nomor kelompoknya jadi kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nah, baik, coba kalian sekarang buka LKS Bahasa Indonesia kalian. Dan Bapak juga akan nanti bagikan contoh teks cerita inspiratif dengan judul Cangkir yang Cantik. Nah, nanti di sana kalian akan coba-coba baca ya, dan nanti akan Bapak suruh mendiskusikannya. Nah, coba dulu ya, dibuka dulu LKS-nya tentang bab materi cerita inspiratif. Ya. Gimana, sudah dibuka LKS-nya ya, materi teks cerita inspiratif? Baik, Bapak akan bagikan materi untuk dibahas kelompok kalian masing-masing ya. Ya, mulai dari kelompok 1 ya. Nah, coba kalian diskusikan tentang struktur cerita inspiratif. Itu untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2, kalian akan mendiskusikan bagian kebahasaannya. Nah, dan untuk kelompok 3 yang terakhir, coba nih kalian diskusikan bagian isi dari cerita inspiratif yang Bapak bagikan. Oke. Selamat mengerjakan, Bapak beri waktu sekitar 10 menit cukup ya? Oh, nggak cukup? Oke, baik. Kalau gitu Bapak tambah 20 menit. Gimana ya? Baik, cukup ya. Baik, silakan mengerjakan 20 menit dari sekarang, Bapak akan tunggu. Ya, bagaimana, sudah selesai diskusinya? Kelompok 1? Oh, sudah ya. Bagus. Kelompok 2? Selesai juga. Baik. Kelompok 3? Nah, sudah ya. Bagus. Semuanya coba, karena sudah semua kelompok sudah selesai. Nah, coba sekarang kalian simpulkan hasilnya. Dan sudah ditulis di kertas lalu dikumpulkan ya. Coba Bapak tunggu 10 menit aja. Dimulai dari sekarang ya, cepat ya, ayo. Nah, bagaimana nih? Semua kelompok sudah selesai ya menyimpulkannya? Bagus. Silakan dikumpulkan. Baik, sekarang Bapak akan panggil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian nih. Nah, kalian kan sudah mendiskusikannya, pasti rasanya kurang kalau belum dipresentasikan gitu kan. Baik, ayo coba yang pertama nih, kelompok pertama ya pasti kelompok 1 ya, yang mana membahas struktur cerita. Silakan perwakilannya, bagus. Ya, terima kasih kelompok pertama, kelompok 1. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, selanjutnya kelompok 2 yang mana membahas tentang kebahasaannya. Nah, silakan maju perwakilan kelompok 2. Ya, bagus. Bagus juga ya kelompok 2 ini ya. Coba beri tangan dong untuk teman kita ini. Ya. Nah, yang terakhir nih, selanjutnya kelompok 3, yang mana mereka membahas tentang isi ceritanya. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk maju. Nah, bagus. Ya, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya, gitu kan. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan ketiga kelompok yang telah mempresentasikan dan hasilnya Bapak rasa bagus-bagus ya. Nah, tadi kan kalian sudah diskusi nih ya. Sekarang Bapak tanya berhadiah gitu kan. Apa hadiahnya? Ya nilai tambahan ya.
yang bisa langsung angkat tangan ya. Ya, baik. Coba dengarkan baik-baik ini ya. Pertanyaan pertama. Baik ya. Cerita naratif singkat dan dapat menggugah pembaca untuk bersimpati, peduli, atau berempati merupakan pengertian dari. Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, Sinta. Apa jawabannya? Benar. Jadi itu tadi adalah pengertian dari teks cerita inspiratif. Nah, bagus Sinta. Kamu dapat tingkat tambahan ya. Mantap. Baik, Bapak lanjut ke pertanyaan kedua. Dengarkan baik-baik anak-anak ya. Coba sebutkan salah satu tujuan dari teks cerita inspiratif. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Akmal, apa jawabannya? Ya, bagus. Jadi tujuannya itu untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagus Akmal ya, pintar ya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih ya. Siap-siap. Baik, dengarkan baik-baik. Kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain disebut. Ya, Citra, apa jawabannya? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah empati. Bagus ya. Bapak rasa untuk materi ini kalian sudah paham. Dilihat dari hasil diskusi dan pertanyaan dari Bapak tadi, kalian sudah cukup paham ya untuk materi ini ya. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, mungkin ada yang masih dibingungkan terkait materi ini, silakan ditanyakan ya. Baik, tidak ada ya yang ditanyakan ya. Oke. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya, coba kalian ya lihat pada LKS 3 masih bab yang sama tentang materi teks cerita inspiratif. Nah, di sana ada tugas menulis teks cerita inspiratif. Nah, tugas kalian adalah untuk mempersiapkan topiknya saja ya. Topiknya saja untuk cerita teks inspiratif kalian. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, apa Fani? Ya, jadi kalian hanya mempersiapkan topiknya dulu saja ya. Gitu. Jadi masih boleh banget kalian nanti akan mempersiapkan apa mungkin konsep dari cerita kalian boleh juga. Tapi untuk sekarang biar kalian tidak pusing, kalian cukup mempersiapkan topiknya saja gitu ya. Oh ya, jangan lupa juga besok kita ulangan sebentar ya. Jadi setelah kalian membuat cerita itu tadi, kita akan mengadakan ulangan singkat saja dan kalian pasti juga bisa menjawabnya kok. Jadi jangan lupa belajar ya gitu kan. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Baik, Bapak rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pagi ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian ya, dan semoga kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Allah SWT. Sebelum mulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan lagi ya hari ini. Baik, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Coba siapa yang tahu? Ya, Mita. Benar. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita inspiratif, yang mana pada pertemuan lalu juga sudah dibagi kelompok untuk mendiskusikan bagian struktur, kebahasaan, dan isi dari teks cerita inspiratif yang sudah Bapak bagikan. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan mencoba untuk membuat teks cerita dari topik yang sudah kalian pilih. Ya kan pasti kalian sudah memilihnya ya. Baik, silakan mulai kreasikan saja cerita kalian ini. Bapak beri waktu 30 menit ya. Jika sudah boleh langsung dikumpulkan. Ceritanya tidak perlu panjang-panjang, yang penting kita mendapatkan inti dari cerita itu. Amanatnya itu sudah jelas gitu kan. Baik. Coba kalian kerjakan dulu ya. 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah 30 menit ya. Bisa kalian kumpulkan ya. Nah, kalau nggak selesai ya nggak apa-apa. Nanti kita coba, nanti Bapak pilih. Nah, sekarang Bapak akan tunjuk secara acak untuk kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Nah,
Baik, yang pertama silakan maju Irfan. Nah, ayo maju Irfan. Nah, coba ini. Karena Bapak pilih yang mungkin menarik ya gitu. Coba Irfan silakan mempresentasikan hasilnya. Bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk Irfan ya gitu kan. Bagus ya. Selanjutnya Bapak pilih Ratna. Ayo silakan maju Ratna. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, keren ceritanya ya. Beri tepuk tangan untuk Ratna ya. Nah, coba selanjutnya Bapak minta Mamat. Nah, ayo Mat, maju Mat. Coba presentasikan hasilnya gitu kan. Mantap Mat. Coba beri tepuk tangan untuk Mamat ya gitu kan. Nah, yang terakhir nih. Selanjutnya Dian, silakan maju. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Dian ya anak-anak ya. Ya, mungkin yang belum saya tunjuk nanti dapat giliran pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sesuai persetujuan pada pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu, sekarang siapkan alat tulis kalian dan kertas. Sekarang kita akan ulangan singkat ya. Waktunya cukup lama, 40 menit, soalnya juga tidak terlalu banyak. Nah, tidak selesai dikumpulkan ya anak-anak ya. Baik, kalian boleh mengerjakan mulai dari sekarang. Baik, waktunya habis ya, silakan dikumpulkan anak-anak. Oke, kalian hebat ya, sudah selesai mempelajari, menerapkan, dan bahkan sudah melalui ujian singkat untuk materi teks cerita inspiratif. Tentu saja apa yang kita pelajari ini dapat menambah wawasan kita lebih banyak mengenai teks-teks bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini dan juga kita akhiri untuk materi teks cerita inspiratif ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, itu tadi adalah simulasi micro teaching untuk materi teks cerita inspiratif KD 3.12 dan 4.12. Semoga semoga jelas ya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.